Salam rahayu buat para kadang kinasihku semua. Dalam kemurnian cintamu ada pensucian diri dariku. Lewat kemurnian cintamu, sebuah ego, pamrih dan aroganmu menjadi tersucikan atau tersempurnakan dengan sempurna karena cintaku. Melalui kemurnian cintamu, engkau bisa menembus langitku yang penuh tirai untuk memahami bahasaku yang penuh cinta, karena akulah pemilik semua cinta yang ada. Dan karena cintakulah engkau terbuai keindahan yang nyata, yang tak bisa diraih, dirasakan, dimengerti, dipahami, dan diakui bagi mereka yang belum pernah merasakan cintaku yang sejati. Datanglah dan jumpai aku di dalam kediaman bahagia yang abadi di dalam dirimu yang murni, terhalus, yang terlembut nan sejati. Aku ada di sini yang letaknya lebih dekat dari urat lehermu. Ketahuilah bahwa aku selalu merindukanmu dan menantimu dengan kesendirianku di setiap ruang waktuku sekaligus ruang waktumu. Aku selalu bercanda gurau di ruang waktumu untuk agar kamu bisa mengerti akan diriku, guna menyadarkan dan mengajakmu berjumbu denganku di ruang tak berwaktuku. Lalu keluarlah dari dirimu menuju ruang berwaktu dengan membawaku selalu sebagai permata yang telah kau raih untuk bekalmu sebagai pemimpin, pemelihara, dan penyempurna di semesta raya, sebagai wujud gambaranku yang maha sempurna dan abadi selamanya. Sesungguhnya engkau telah mengetahui jalan menuju aku, maka apakah kelambatan yang menyedihkan ini? Kenapa engkau lambat, kekasihku? Kenapa engkau menunda-nunda? Kamu kan sudah tahu ilmunya, sudah tahu teorinya, sudah tahu kebenarannya. Menunggu apa lagi? Tinggalkan alam halusinasimu, tinggalkan alam keegoanmu, tinggalkan alam keatensianmu, tinggalkan alam kearogansianmu, dari jiwa kenerakaanmu, dari jiwa kebinatanganmu, dari jiwa kehantuanmu, dan dari jiwa kesaktianmu. Lalu masuklah ke wilayah kegaibanku sekaligus wilayah kenyataanku. Dahulu engkau tidak ada, sehingganya tidak ada kesulitan apapun yang menimpamu karenanya. Engkau dulu tidak ada, engkau dulu pun tidak punya apa-apa. Sudahlah, tidak usah engkau khawatirkan akan duniamu, sekelilingmu, apa-apa yang kamu miliki dan tidak kamu miliki. Itu tidak penting, wahai sayangku, yang kucipta sebagai gambaranku yang sempurna di dalam dan di luar semesta raya. Sadari bahwa akulah pemilik semuanya itu, maka dekati dan menyatulah denganku, dan jadilah aku dengan wujud kitab suci sejati ada makna sebagai wujudmu, berulang reh sejati sebagai tutur katamu, dan berbudi bau leksono sebagai tingkah lakumu. Karena dengan itulah aku bisa mengetahui dan mengenali bahwa engkau adalah kekasihku sekaligus diriku yang sesungguhnya. Sekarang kamu telah mengerti jalan kebenarannya, maka tempuhlah itu
menyatu denganku, agar engkau menjadi aku yang maha sempurna abadi, langgeng, tan kena owah gingsir. Tidak perlu memberati atau terberati apapun itu, karena itu semua adalah aku sendiri yang mewujud untuk mengujimu. Para kadang kinasihku, banyak orang ingin bercerita tentang cinta, namun hakikat dari cinta yang murni dan sejati sangat sulit dan tidak memuaskan untuk diterima, berikut termasuk untuk dijelaskan. Cinta yang murni dan suci akan melibatkan kerinduan serta gambaran rasa, dan hanya orang yang telah merasakannya yang dapat mengerti dan mengetahui akan hakikat bahasa cinta yang sejati. Mustahil seseorang dapat menggambarkan apa itu cinta dan yang dicintai, sebab cinta membuat dirinya sendiri lenyap atau hilang, karena dia telah melebur menjadi cinta itu sendiri. Untuknya sangat penting, sangat krusial kadangku bagi pribadi dalam mengevaluasi sesuatu yang dicintai. Mungkinkah sesuatu yang dicintainya tersebut dapat menyelamatkan seseorang? Tidak ada di alam semesta ini yang dapat menyelamatkan seseorang selain hidupnya itu sendiri yang bukan sesuatu. Namun ada dan tiada. Ilmu pengetahuan, suatu pekerjaan atau jabatan, uang atau kemewahan, asmara, buku yang disakralkan, tokoh atau manusia, kelompok, aliran, perguruan, organisasi, dan lain-lain yang sejenisnya, semua itu merupakan jalan atau cahaya bulan dan bintang maksudnya, yang menerangi sekaligus sebagai kompas arah, penunjuk jalan di malam hari agar seseorang tidak tersesat. Sehingga janganlah ketidaksadaranmu membuat seseorang atau dirimu sendiri tidak bisa menemukan cahaya matahari di siang hari, sedangkan engkau ada dan sedang ada di dalam terangnya cahaya matahari tersebut. Harta atau kemewahan, jabatan atau kedudukan, asmara, dan juga ilmu adalah sarana yang sering dijadikan ujian dari Tuhan untuk manusia. Sehingga bila seseorang salah menempatkan kesadaran dalam suatu yang dicintai, maka sesuatu yang dicintai itu akan dapat menelan pribadi tersebut, yang pada akhirnya pribadi akan lupa diri, tidak tahu diri, tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menjaga diri, dan akhirnya lenyap atau tidak terlihat oleh dirinya sendiri. Karena apa? Karena telah ditelan sesuatu yang dicintai oleh dirinya sendiri. Maha Suci menutup makhluknya dengan tirai yang halus dan berlapis-lapis. Ada seseorang yang terhalang atau terhijab karena keluasan ilmu logikanya. Ada juga seseorang yang terhalang atau terhijab karena hitungan jumlah amalnya, di mana fokus pada ibadah malamnya, seolah-olah kalau sudah demikian itu sudah selesai. Ada juga seseorang yang terhalang atau terhijab karena keahlian hukum dan aturan, kedisiplinannya, dan akhirnya tak mampu menembus karena kehalusan hikmahnya. Ada seseorang yang terhalang atau terhijab karena karyanya yang seolah-olah berhikmah, karena dia terpesona oleh keindahan konsep-konsepnya, dan
lain-lain sebagainya. Terkadang dan kebanyakan kesibukan manusia akan aktivitas keduniawian di luar kesadarannya. Justru itu semua menjadi hijab atau menghijabi pribadi dari dirinya yang sejati. Tuhan menguji manusia melalui hijab-hijab tersebut, dan terkadang banyak pribadi yang terlena dengan hijab-hijab itu. Seseorang mengerti tentang Tuhan dari ilmu pengetahuan, ilmu pengertian, pemahaman dari sebuah kelompok atau seseorang, dan lain-lain. Namun, tidak sedikit karena ketidaksadaran pribadi tersebut, akhirnya dalam tanda kutip, pribadi menyembah ilmu, pribadi menyembah kelompok, pribadi menyembah manusia, atau sesama, dan lain-lain. Pribadi memahami Tuhan dari buku-buku filsafat atau tafsir, dan sehingga pribadi mengonsepkan Tuhan sesuai filsafat atau tafsir orang tersebut. Sampai-sampai Tuhan dibentuk seolah-olah seperti makhluk yang memiliki mata, telinga, berwujud besar, dan tinggalnya di langit, dan lain-lain, sesuai konsep pikirannya. Lalu dengan konsep pikirannya itulah pribadi menyembahnya. Pribadi tidak merasakan kehadiran Tuhan yang ada dalam dirinya, padahal Tuhan sesungguhnya di setiap detiknya selalu berbicara kepada dirinya melalui para rasul yang telah diutus kepada manusia, agar manusia tersebut bisa mengerti dan mengenal Tuhannya. Namun manusia malah sibuk berdebat dalam mempertuhankan konsep-konsep pribadi tentang Tuhan. Agar tidak terhijab olehnya, sangat perlu kadangku untuk selalu belajar untuk menjadi insan yang arif, di mana pengetahuan didapat melalui kecerdasan cipta jati, melalui rasa jati, melalui sikap jati, dan melalui jumeneng jati yang dapat langsung terhubung dengan sumber hidup yang ada dalam setiap kedirian manusia hidup. Dia sangat bersikap hati-hati dan cerdas saat banyak orang atau saat berada di banyak orang, sebab para wali atau utusan Tuhan terkadang tidak tampak oleh mata pada umumnya manusia awam. Dia sangat bersikap selalu hati-hati dan bijaksana di dalam kesendiriannya, sebab saat dalam kesendirian seseorang itu tahu bahwa ada zat maha murni nan suci hidup yang selalu bersamanya. Bila mana kalau diri kita bisa langsung terhubung dengan hidup atau diri kita yang sejati, maka kita akan ditempatkan dalam cahaya cintanya maha murni nan suci. Dan sebagai ending kehidupan manusia hidup yang sejati, pribadi akan dapat menjadi diri yang tidak berjarak, tidak bertirai atau berhijab atau terhijab oleh konsep-konsep, amal-amal, atau hikmah, atau ilmunya. Namun kita langsung dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang menjadikan setiap gerak tubuh dan gerak pikir, gerak batin dan gerak syahwat kita selalu atas dasar kehendak hidup yang selalu tersempurnakan hasilnya dan terbebas dari karma-karma buruk, karena dia telah sempurna akan hidup dan matinya, atau telah sampurnaning pati lan urip. Saya mengucapkan terima kasih serta ngaturaken salam rahayu sagung dumadi, terkhusus buat para kadang kinasihku semua yang senantiasa dirahmati Dat Maha Murni nan Suci Hidup, beserta para keluarga dan orang-orang yang dicintai dan yang mencintai. Keberkahan, kedamaian, ketentraman, dan kesempurnaan jati yang langgeng abadi untuk kita semua. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya,
Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi. Om. Tuhan meridhoi dan mengayomi. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dan tercerahkan kita semua.